Pak. Jumpa lagi Pak. Moga. Pripun kabare niki Pak Beri, Pak Edi? Alhamdulillah ya. Jumpa lagi nggih Pak. Alhamdulillah saya juga sehat ini. Puasa tetap semangat. Kembali ketemu lagi Pak. Hari ini saya melakukan pendampingan individu yang ke-6 kepada Pak Beri. Ini pendampingan yang terakhir Pak Insya Allah. Tapi waktunya masih banyak nih. Nanti ada loka 6 dan loka 7. Tapi saya senang dikunjungi terus. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran ini. Apa yang mungkin saya bantu terkait kegiatan. Nanti saya ingin mewakili panjenengan mengenai terkait bagaimana perubahan Pak Beri merefleksi gitu Pak antara Pak Beri yang sebelum sudah menjadi pegawai publik dan kemarin Pak kemarin kan sudah melakukan permintaan aset itu bersama Pak Beri dan aktor-aktornya. Nah, nanti saya ingin sedikit merefleksi tentang hal itu. Sebelumnya seperti biasa Pak minta SPPD sama ini surat tugas saya misalnya. Sama kalian ini. Enggak berhenti dulu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Pak? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Saya doakan juga keberadaan Buning juga. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oh iya, terima kasih banyak. Pak, ini sehubungan dengan Pak Beri saya ingin refleksi gitu loh Pak. Apakah selama 6 bulan ini Pak Beri ada perubahan kan sebelum mengikuti program guru penggerak dan setelah mengikuti program guru penggerak itu perubahan yang terlihat pada diri Pak Beri itu apa saja? Iya, terima kasih. Memang awal-awal Pak Beri itu memang di kepemimpinannya memang kurang. Setelah mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah banyak perkembangannya, banyak perkembangan terkait dengan penguasaan pada anak dan sebagainya, kemudian inovatif dan kreatifnya sungguh luar biasa. Semoga nanti bisa paling enggak mengembang ke teman-teman yang lainnya. Diimplementasikan diimplementasikan ke teman-teman yang lainnya. Supaya semoga memberikan motivasi pada teman-teman yang lainnya untuk bisa mengikuti seperti yang dilakukan oleh Pak. Berkolaborasi juga boleh ya Pak. Seperti itu. Luar biasa sekali nih Pak. Alhamdulillah berarti memang apa yang diajari Pak Beri dari modul 1 sampai modul 3 itu terlihat jelas ngerti dia dampaknya yang berpihak pada murid ngerti ya Pak. Nah, sekarang kemarin kita sudah melakukan pemetaan aset nih Pak atau identifikasi sumber daya yang ada di sekolah SDN Gadungan 3 ini. Nah, apakah aset-aset yang sudah dipetakan itu sudah dipakai untuk Pak Beri atau digunakan untuk pembelajaran murid-muridnya Pak Beri? Iya, ya memang awal sarana prasarana di sini sebenarnya lengkap. Cuma pemanfaatnya kurang lah. Dengan adanya Pak Beri ini sekarang dimanfaatkan betul, dikiatkan betul. Contohnya kerumpu, perpu dan sebagainya, proyektor dan sebagainya untuk pembelajaran inovatif yang terbaru itu memang Pak Beri sungguh luar biasa menggunakan itu sehingga teman-teman yang lain itu bisa difasilitasi penggunanya seperti ini sehingga teman-teman juga terimbas terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Beri. Jadi pemetaan aset itu kemarin sangat berguna kan betul, Pak, betul, sehingga tahu ya Pak aset-aset yang bisa dimanfaatkan, bisa diberdayakan. Ya, betul. Ternyata di sekolah kita ini asetnya banyak. Ada lab komputernya juga ada. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kemarin juga digunakan oleh Pak Beri juga. Nah itu kan aset yang ada di dalam sekolah kan di luar sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah kan tentu banyak aset-aset pendukung ya Pak. Nah itu apakah Pak Beri ini juga memanfaatkan Pak aset-aset yang sudah dipetakan kemarin yang bisa didukung? Oh ini di sebelah ini mungkin ada lapangan saya lihat tadi Pak. Itu apakah sudah dimanfaatkan oleh Pak Beri secara maksimal? Alhamdulillah sudah. Ternyata Pak Beri humasnya ke masyarakatnya juga bagus sehingga mereka melakukan MOU dengan lingkungan, akhirnya lapangan itu bisa dimanfaatkan. Kemudian masjid walaupun di SDN Gadungan 3 ini punya musola tapi dalam kapasitas banyak mereka juga
melakukan kegiatan juga di masjid, kemudian tempat-tempat rekreasi yang kecil-kecil untuk mengenalkan anak seperti Watu Gajah dan sebagainya juga di sini ada rekreasi. ada sumber celeng Watu Gajah menjadi ikonnya desa Gadungan. Itu kemarin itu Pak Bupati juga hadir ke sana, itu juga dimanfaatkan oleh Pak B untuk anak-anak mengenal lingkungan, terutama di lingkungan tempat. Luar biasa nih Pak, alhamdulillah karena asetnya sudah dipetakan sehingga pemanfaatnya jadi lebih maksimal. Ngaten mawon Pak, ngapunten mengganggu waktu panjenengan. Terus sangat Pak. Terima kasih Bune. Assalamualaikum Mas. Salam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oh ya, boleh kenalan dulu, namanya siapa? Maulana Yusuf Alfandra. Oh ya, dipanggilnya siapa? Alfa. Oh, Mas Alfa. Mas Alfa ini Bune ya, temannya Pak Beri. Bune itu pengen tanya sedikit tentang Pak Beri, pembelajarannya. Nah, selama 6 bulan ini Pak Beri kan mengikuti program pendidikan guru penggerak ya. Nah, pembelajaran yang dilakukan Pak Beri selama 6 bulan ke belakang ini, apakah ada perubahan sebelumnya dan sesudahnya? Ayo. Oh iya, seperti apa perubahannya? Dalam kegiatan pembelajaran Pak Beri sudah memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Contohnya seperti apa itu, Nak? Seperti LCD dalam pembelajaran, komputer dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya sangat menyenangkan. Nah, tadi katanya kan pembelajaran menyenangkan ya. Nah, di sini kan ada banyak sarana prasarana ya, Nak ya, yang dimanfaatkan oleh Pak Beri. Mungkin selain di dalam sekolah atau di lingkungan sekitar sini, mungkin ada yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Beri dalam proses pembelajaran, Nak? Oh ya, seperti apa? Diajak ke wihara Oh, wihara. Terus? dan keluar gajah. Watu Gajah. Pernah nggak belajar di luar ruangan? Oh iya, di mana itu, Nak? Oh iya, di bawah pohon rindang. Pembelajaran di luar kelas ya, Nak ya. Oke, terima kasih ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Oh, baik. ya. Kalau boleh kenalan ini dengan Mbak siapa? Nama saya Feris Rahma Aulia, Bu. Biasanya dipanggil Feris. Oh iya, Mbak ini di sini berperan sebagai apa ya, atau tokoh kemarin ikut pemetaan aset ya? Iya. Ya, nah itu Mbak ini dari mana ya? Saya dari program kampus mengajar, Bu. Oh, iya, dari Universitas apa? Universitas Negeri Malang. Oh, iya. Berarti program kampus mengajar itu mengadakan program di SDN Gadungan 3 ini ya? Iya. Nah, seperti apa program-program yang bisa dilakukan di SDN Gadungan 3 ini? Jadi kemarin itu kami sudah merancang rencana aksi kolaborasi yang mana melibatkan pihak sekolah seperti pembuatan media pembelajaran yang meningkatkan literasi numerasi, kayak misalkan permainan kartu estafet, terus juga ulang tangga numerasi, terus berkaitan dengan teknologi itu ada kuis interaktif seperti itu, Bu. Oh, berarti memanfaatkan IT ya, Mbak ya? Iya. Game-game selain yang berasal dari IT, apakah ada Mbak game-game mungkin yang konvensional yang bisa dilakukan di lapangan? Ya itu tadi ulang tangga numerasi. Oh iya, berarti nomor tangga numerasi tadi. Iya. Berarti mungkin bentuknya ulang tangga itu pakai banner gitu lah. Iya, jadi nanti yang main itu anak-anaknya, pionnya yang jadi pion. Oh, biasanya kita kan pakai alat kecil itu ya, benar kecil-kecil itu diganti anak gitu. Iya. Terus berarti ada dadu besar gitu apa seperti itu? Iya, rencananya seperti itu. Iya. Nah, di sini berapa bulan, Mbak? Kurang lebih nantinya selama 4 bulan. 4 bulan. Dari Sudah bulan- berjalan berapa bulan di sini? Ini sudah 1 bulan. 1 bulan. Terima kasih nih keterlibatannya. Nah, menurut ini Mbak siapa tadi namanya lupa? Feris. Mbak Feris. Mbak Feris sudah mengenal Pak Beri 1 bulanan nih. Nah, Iya. menurut Mbak Feris, apakah Pak Beri ketika mengajar di kelas itu atau mungkin jenengan lihat dari luar kelas ketika melakukan pembelajaran itu, apakah sudah berpihak pada murid atau sudah memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah ini? Jadi saya lihat selama ini sudah Pak Beri itu apalagi sering memanfaatkan teknologi kayak Chromebook. Betul. Terus waktu itu saya juga sempat ikut pembelajarannya Pak Beri itu pada materi undangan, surat undangan. Oh, Nah, itu pembuatan surat benar-benar undangan. ya benar-benar dikasih lihat undangan itu seperti apa. Jadi
tidak hanya teori tapi ini juga langsung dipraktekkan gitu. Ada medianya. Medianya, betul. Penggunaan media itu nomor 1 ya Mbak. Anak-anak tuh biasanya lebih tertarik nih kalau ada media. Nah, apakah menurut Mbak Feris ini Pak Beri sudah memanfaatkan aset yang ada di sekolah ini, Mbak? Sudah. Sudah ya. Terima kasih. Terus untuk kolaborasi dengan panjenengan, Pak Beri pernah melakukan kolaborasi apa mungkin di dalam kelas tadi atau mungkin pemanfaatan kurikulum yang melibatkan panjenengan atau gimana mungkin? Kemarin itu kan 1 bulan ini masih kayak rencana aksi kolaborasi. Nah pelaksanaannya itu baru-baru ini Bu, jadi belum, saat ini kan apalagi masih pondok Ramadan, jadi belum mulai masuk ke kelas-kelas. Terus hari ini melibatkan ke pondok Ramadan, terlibat dalam pondok Ramadan. Nah, yang panjenengan dan teman-teman dari kampus mengajar itu yang diberikan ke anak itu apa? Nah kebetulan kemarin itu kan salah satu rencana aksi kolaborasi di pondok Ramadan itu mengadakan film edukasi, jadi ditontonkan kepada anak-anak tentang keagamaan. Berarti juga memanfaatkan LCD proyektor kayak gitu atau gimana? Jadi berisikan film-film edukasi tentang keagamaan atau kisah-kisah Nabi seperti itu? Ya, nanti terus dikasih tanya jawab seperti itu, tentang review hasil tontonannya. Menarik sekali ya, anak pasti senang ini. Terima kasih nih Mbak Rerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Beri? Alhamdulillah. Puasa ini tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Kuning apa kabar? Saya juga alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Sudah keliling kemana saja? Iya, ini sudah dari pertama di Pak Burhan SMP 3 Wates, terus SMP 1 Wates, terus dari Ngancar, terus kemarin dari Sapa 1 terakhir Pak Beri. Ini kita ketemu lagi Pak Beri pada PI yang ke-6. Ini PI yang terakhir nih Pak Beri. Tapi bukan pertemuan yang terakhir ini. Tidak berasa nggak kuning Iya, ya? alhamdulillah ya Pak 6 bulan berjalan ini. Tapi nanti ada pasti ada kanak dan berkat hijau. Pak Beri, sebelum kita mulai membagikan awal pendampingan ini, saya ingin menjelaskan kepada Pak Beri fokus pendampingan kita hari ini. Fokus yang pertama yaitu kita akan merefleksi Pak Beri tentang feedback atau hasil analisis feedback 360 derajat yang sudah Pak Beri lakukan. Yang kedua tentang pembahasan lokakarya yang ketujuh, untuk apa saja yang akan dilibatkan, apa saja yang dibutuhkan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan seperti biasa, Pak Beri ini melakukan kegiatan apa yang berdampak kepada murid? Monggo Pak Beri. Terima kasih Bu Neng untuk sebulan ini, karena kita disambut juga dengan bulan Ramadan, tentunya kita menerapkan budaya positif, di mana untuk anak-anak setiap pagi sebelum memulai pembelajaran kita biasakan untuk membaca surat-surat pendek. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 anak-anak dibiasakan untuk membaca minimal 5 surat bersama-sama, sedangkan untuk kelas 4 sampai 6 itu 10 sampai 15 surat. Nah, selain budaya positif, kemarin kan juga ada kegiatan asesmen tengah semester. Nah, di sini kita mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada kegiatan asesmen tersebut anak-anak tidak seperti tahun kemarin yang diberikan soal sama satu kelas, tapi dibedakan kuning antara low, high, dan juga middle seperti itu. Masya Allah luar biasa sekali Pak Beri, semakin meningkat saja. Dan apa itu yang kegiatan yang panjenengan lakukan semakin berdampak kepada murid, atau kita harus mengutamakan pembelajaran murid, ngoten nggih Pak nggih. Luar biasa Pak Beri. Nah, kemajuan yang panjenengan lakukan tadi saya lihat, saya mendengar, itu saya merasakan bahwa panjenengan sudah mengimplementasikan pembelajaran yang sudah panjenengan pelajari, mulai pembelajaran berdiferensiasi nggih. Nah, itu sudah diimplementasikan dengan baik. Kita masuk ke bagian inti pendampingan nggih Pak. Jadi yaitu refleksi hasil survei atau feedback 360 derajat. Nah, kalau boleh tahu Pak, dari kemarin aktor siapa saja yang panjenengan libatkan dalam mensurvei atau mengusulkan itu dinantikan pada siapa saja? Untuk kuesioner kemarin yang pertama ada dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada dari 5 teman sejawat, dan juga ada 5 dari siswa. Alhamdulillah semua sudah kembali nggih anunya kuesionernya. Sudah saya scan juga, nanti takutnya kan sekarang
kalau tidak diamankan secara digital kan tiba-tiba tertelesut hilang. Kalau diamankan secara digital kan masih tersimpan. Itu kan sudah diisi ya anaknya. Sudah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sekarang bisa dijelaskan Pak, feedback itu atau hasil survei itu dari masing-masing aktor, baik itu kepala sekolah, 5 rekan sejawat, sejawat, dan 5 murid panjenengan itu hasilnya seperti apa? Tolong paparkan per itemnya, baik dari kepala sekolah dulu, dari guru bagaimana, kemudian dari murid bagaimana, monggo Pak. Oke, alhamdulillah untuk ketiganya saya baca kemarin dari feedback yang diberikan hasilnya positif. Oke, jadi menurut mereka berdasarkan pertanyaan yang ada di kuesioner sudah ada perubahan dalam diri saya dari sebelum mengikuti CGP dan setelah mengikuti CGP, seperti halnya dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran Bapak dan Ibu guru dan juga murid-murid pada kuesioner Pak Ferry sekarang dalam melaksanakan pembelajaran sudah berbeda dengan dahulu. Kalau yang dulu biasanya cuma datang kemudian menjelaskan, sekarang dalam pembelajaran itu lebih inovatif, menggunakan media, melibatkan siswa menjadi aktif di dalam kelas seperti itu. Alhamdulillah, dan berarti melakukan refleksi di akhir pembelajaran ya. Nah, Pak Ferry itu tadi sudah panjenengan paparkan dari komponen yang sudah panjenengan share atau membagikan, yaitu survei feedback 360 derajat. Nah, sekarang siapa saja yang panjenengan libatkan Pak untuk meningkatkan kompetensi jenengan sebagai guru penggerak ini dengan untuk melibatkan siapa saja? Tentunya Bapak Kepala Sekolah yang saya libatkan. Kemudian karena di dalam pembelajaran saya tidak terlepas dari siswa, jelas saya melibatkan siswa. Siswa kan pembelajaran sudah berubah nih. Sekarang saya lebih mendengarkan beberapa siswa. Anak-anak besok kira-kira kita model belajar seperti apa ya? Seperti menawarkan gitu. Jadi anak-anak lebih antusias karena mereka belajar sesuai dengan apa yang mereka impikan seperti itu. Nah, selain Bapak Kepala Sekolah, siswa saya juga berkolaborasi dengan teman-teman seperti itu. Kalau berkolaborasi juga luar biasa nih Pak Ferry. Pak Ferry kan kalau sudah melaksanakan program kemarin itu pasti kan punya rencana nih Pak. Rencana ke depan itu setelah panjenengan mengetahui bahwa potensinya meningkat loh setelah mengikuti program guru penggerak, tentu saja nih Pak 6 bulan loh. Pasti tambahan ilmu dari modul 1 sampai modul 3 itu tentu luar biasa ya. Nah, rencana ke depannya seperti apa yang ingin Pak Ferry kembangkan? Iya, Kuning. Memang luar biasa sekali program guru penggerak ini. Saya mengikuti 6 bulan dengan banyak ilmu sekali yang saya dapatkan. Untuk rencana ke depan, karena saat ini saya mengetahui bahwa banyak sekali aset yang dapat dimanfaatkan di sekolah yang sebelumnya belum tahu kalau ini termasuk aset bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi kedepannya saya ingin memanfaatkan aset-aset tersebut supaya bisa menunjang pembelajaran dan memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa. Luar biasa nih Pak Ferry. Intinya Pak Ferry ini ingin terus meningkatkan pembelajaran agar berdampak kepada siswa. Nah, sekarang saya ingin melihat perubahan pembelajaran yang terjadi pada kelas panjenengan ya Pak. Nah, dalam refleksi 6 bulan ini panjenengan mulai belajar modul 1 mungkin dari apa itu Pak, mengenal lebih dalam tentang Ki-Hajar Dewantara, kemudian filosofi itu pembelajaran berdiferensiasi, KSE, terus sampai pemetaan aset yang baru selesai dengan lakukan itu. Nah, perubahan apa yang menurut Pak Ferry saya rasakan ini perubahan ini kok saya semakin seperti ini atau seperti itu, monggo dijelaskan. Banyak sekali perubahan yang saya rasakan. Yang pertama tentang perubahan mindset. Mindset dari filosofi Ki-Hajar Dewantara itu luar biasa sekali, Kuning, dimana membuka pemikiran saya bahwa mengajar itu tidak hanya pergi ke sekolah memberikan materi kepada anak-anak selesai, tapi lebih ke bagaimana mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang menyeluruh dan nanti bisa bermanfaat bagi mereka setelah pembelajaran tersebut berlangsung. Seperti itu, Kuning. Nah, telepon. Dulu jeda mboten Oke. Pak Ferry saya gak ukur. Nah, Pak Ferry setelah 6 bulan berjalannya program guru penggerak, Pak
Pak Bedi kan sudah ada perubahan, tentu saja dalam mengajar juga ada perubahan. Nah sekarang saya ingin tanyakan, apa yang dirasakan oleh murid-murid Pak Beri, perubahan yang sepertinya Pak kok sekarang ini kok akhir ini belum menyenangkan atau bagaimana nanti? Oke, kalau dari murid-murid alhamdulillah luar biasa penuh juga. Anak-anak yang dulu cenderung pasif sekarang menjadi lebih aktif. Dan juga mereka berani menyampaikan ide-ide. Ketika dulu saya waktu di awal-awal kan ya sudah ikut saya pembelajarannya mulai dari materi, kemudian kegiatan pembelajarannya itu ikut dari saya. Nah sekarang anak-anaknya luar biasa. Ketika saya tawarkan anak-anak besok kita belajar apa, mereka mau berpendapat, kemudian menentukan Pak kita besok belajar ini, bagaimana kalau seperti ini Pak, bagaimana seperti ini kan luar biasa. Dari yang awalnya pasif kemudian menjadi aktif. Kemudian saat pembelajaran mereka juga tidak lebih santai, seperti itu, santai tapi tetap serius, dan hasilnya luar biasa. Dari hasil PTS kemarin nilainya alhamdulillah meningkat. Jadi gini ya Pak, saya coba mencari benang merahnya dari pernyataan Pak Beri tadi. Ternyata anak sekarang dipikirkan sesuai dengan minatnya, mungkin pembelajaran seperti itu. Jadi pembelajaran berdifferensiasi dilaksanakan. Mungkin ada yang suka visual, ada yang suka estetik, atau ada yang hanya suka auditori. Jadi panjenengan melayani sesuai dengan minat bakat anak. Luar biasa nih Pak Beri. Nah 6 bulan ini sudah membuat banyak perubahan, menghadirkan inovasi-inovasi di dalam kelas, dan juga pembuatan media-media pembelajaran yang semakin variatif. Apakah Pak Beri merasa sudah puas dengan perubahan ini atau bagaimana? Untuk merasa puas tentunya belum ya Bu ya. Inginnya explore lebih, kan namanya berinovasi itu kan tidak boleh berhenti. Tapi untuk saat ini alhamdulillah saya merasa perubahan yang saya alami ini saya syukuri dengan betul-betul, bahwa dengan mengikuti guru penggerak ini dapat merubah mindset, kemudian lebih inovatif, lebih kreatif lagi. Masukan ilmu ya Pak. Lebih kreatif lagi bisa ATM dari 6 bulan perjalanan kita Pak, mulai dari modul 1 sampai modul 3 di habisnya, hampir habis ini. Pasti ada sesuatu yang menantang ya Pak Beri. Nah, sebutkan bagian mana yang paling menantang ya Pak Beri? Bagian yang paling menantang bagi saya yaitu berkolaborasi dengan teman-teman. Dimana saya orangnya itu termasuk orang yang nggak enakan, kemudian sungkan, kalau internet itu juga masih kurang. Jadi ketika awal-awal di program guru penggerak ini kan butuh kolaborasi. Tidak bisa sendiri kan. Jadi pada awal-awal itu jadi tantangan buat saya. Bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan teman, berkomunikasi dengan baik, mereka mau ikhlas membantu, mereka mau ikut berkolaborasi, seperti itu tantangannya Bu. Karena menawarkan hal baru. Nah, itu memang agak butuh perjuangan. Betul. Kita masuk ke persiapan panen hasil belajar pada langkah 7 nih. Nah, sebelumnya itu saya ingin memberi gambaran sedikit kepada Pak Beri, karena saya belum mendapatkan kontak Pak, nanti masih tanggal 2 insya Allah akan diundang ke Malang ke para PP untuk mendapatkan bimbingan teknik bagaimana lokakarya yang kan 9 ini, lokakarya 7 dan angkatan 9 ini kan bisa beda Pak dengan angkatan 4. Ya kan ada perubahan karena kita mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena ini seperti yang juga tahu, informasi itu kan cepat sekali berubah. Iya, Masya Allah. Jadi kalau ini pengalaman yang saya kemarin itu Pak, nanti kita tuh lokakarya yang ke-7 itu ada 2 hari Pak. Okay? Hari yang pertama itu nanti kita akan seperti lokakarya yang ke-6, ke-5, ke-4 kemarin, kita ada proses hasil belajar. Kita hasil belajar di modul 3 itu apa saja nanti kita bisa bahas di situ. Nah, setelah itu nanti, tapi karena kita ada banyak sekali modul, nanti kita bisa bagi Pak nanti di loka 6. Misalkan modul 1 Pak Burhan, modul 2 nanti Bu Devi sama Bu Purun, nanti Pak Beri sama Bu Lia, nanti bisa dibagi modul 3. Kenapa kok dibedakan seperti itu? Ya untuk mempermudah ya Pak, kerjanya biar cepat gitu lah, maksudnya biar sudah satu orang harus mengumpulkan 1, 2, 3 kan dia nanti repot ngeten nggih Pak, karena waktunya kan sangat mepet ya. Nah itu yang pertama.
setelah itu nanti tolong misalkan Pak Beri ke bagian mobil 3 itu loh Pak, jenengan kayak buat poster itu loh Pak, poster ukuran A3 kan agak besar ya, nah itu jenengan tempel gitu kegiatan panjenengan atau nanti sama kurun di modul 3 itu, atau mungkin bisa jadi kegiatan Bu Devi atau yang lain juga teman berlima tapi bisa pas kolaborasi pokoknya modul ini dengan kumpulkan gitu kegiatannya, aksi nyatanya seperti apa, dan nanti kan seperti biasa kita kan bergabung dengan PP yang lain, kita satu kelas bisa jadi 2 PP atau 3 PP, nah jadi bisa bertukar pengalaman, saling berbagi praktik baik. Oh Pak Ferry ini membuat seperti ini, bisa di ATM sama mereka. Begitu juga sebaliknya, oh mereka membuat program yang bisa sepertinya kok Pak Ferry merasa tertarik, bisa di ATM, bisa diimplementasikan ke sekolah saya juga, panjenengan bisa ambil, ingat Pak Ferry. Nah itu di jam pagi sampai jam setengah 12 atau jam 11 gitu ya Pak. Setelah itu, setelah SMA, kita kan puasa. Oh iya. SMA, sudah sholat, tidak ada makannya ya. Setelah sholat, itu kita mulai menata stand. Atau kita membuat display ya hasil kita. Nah ini poin pentingnya Pak. Nanti biasanya di sini ada salah tangkap fokusnya. Nanti di situ yang difokuskan adalah program-program panjenengan yang ditonjolkan. Bukan hiasan bunga-bunga yang beragam ya kan Pak. Bukan penyajian produk-produk UKM. Bukan Pak. Jangan salah salah persepsi. Kenapa seperti itu? Contoh, di sini misalkan panjenengan pernah bekerja sama dengan home industry apa Pak? Misalkan pembuatan apa Pak? Dari sini misalkan di sini kerajinan dari kayu boleh. Nah itu bukan bagaimana cara membuat misalkan anyaman gitu ya Pak. Bagaimana cara membuat keranjang ini? Cara seperti ini itu bagiannya UMKM, bukan bagian kita. Bagian kita adalah program-program yang kita tawarkan biar bisa di ATM oleh guru-guru dari sekolah lain. Nah Pak, itu yang difokuskan. Jadi nanti dari berlima ini kan pasti punya program itu satu nih, kelompok kita 5 orang, nah itu kita tampilkan Pak. Nah jadi jangan cuma nanti jangan bikin banner. Jangan bikin banner, Pak Pun jangan begitu, padahal kita perang banner. Isinya banner semua. Ya, jangan Pak, paling nggak gini aja Pak. Nanti kalau saran dari saya, satu di belakang oke lah banner untuk tampilan berlima nih. Bahwa kita itu kolaborasi dari SD dan SMP. Terus senjang, ya kan kita senjang. Apa itu namanya di belakang itu untuk apa Pak, background. Yang kedua mungkin barcode. Nah, ini keren ini kan Pak. Di sini disediakan banner, standing banner barcode. Ada 2 barcode. Barcode yang pertama berisi rangkuman video-video dari kelima ini, atau bisa juga foto-foto yang divideokan, atau juga bisa PPT yang berjalan. Nah itu bisa. Nah itu berisi tentang aksi nyata panjenengan. Oh Pak Ferry membuat apa kemarin Pak? Programnya Sima, terus ada juga Marjan seperti dari kelompok lain. Kita teringat karena itu bulan puasa. Marjan saya masih ingat itu Pak Bulan ya. Nah itu nanti ditonjolkan di aksi nyata di barcode untuk gambar-gambar atau dokumentasi. Barcode yang kedua berisi artikel. Jadi kan begitu cara-cara nih. Simak itu apa sih? Bagaimana cara pelaksanaannya sih? Pembuatannya seperti apa? Itu ada di artikel kan Pak? Nah itu nanti jadi ada 2 barcode dokumentasi dan 2 barcode berisi artikel tentang modul 1 sampai modul 3. Nah tapi bagiannya kan sudah sendiri-sendiri tadi, jadi tidak aku ngurusi 1 sampai 3 sehingga akhirnya kita bagi aja biar memudahkan kita. Dan itu sebelah dari saya gambaran bisa dipahami gimana. Nah sekarang setelah saya kasih tahu sedikit apa itu Loka 7, panjenengan punya ide enggak seperti apa nanti Loka 7 menurut panjenengan? Terima kasih, ini luar biasa sekali dari apa yang Buning sampaikan tadi. Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran bagaimana proses Loka 7 itu. Kan kalau dalam benak kita tuh Loka 7 panen hasil karya harus menunjukkan semuanya. Ternyata kan di situ kita harus berkolaborasi seperti itu. Nah, untuk rencana di Loka 7 nanti tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman. Kalau kemarin sudah berdiskusi tentang pembagian materi,
siapa saja yang bagian modul 1, modul 2, modul 3 itu sudah dibagi. Kemudian seperti apa yang disampaikan Bu Ning tadi, ada yang dicetak sebagian, tapi ada juga yang di barcode. Kalau dicetak semuanya kan tidak mungkin ya Bu Ning ya. Nah, untuk hal-hal yang menarik atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama program guru penggerak ini yang wah ini loh bagus, itu nanti kita cetakkan. Untuk program-program lain semua program bagus ya, tapi untuk yang prioritas kita cetak supaya bisa dinikmati. Kemudian untuk program-program yang lain nanti rencana juga kita barcode seperti itu. Luar biasa Mbak Beri. Nah, kemarin kan kita nanti kan harus memamerkan hasil panen belajar ya Pak Beri. Kemarin saya tawarkan ke beliau membuat apa? Beliau mau membuat pohon yang nanti daun-daunnya dari foto-foto gitu loh Pak. Jadi pohon terus daun-daunnya nanti dari foto-foto kegiatan selama beliau mengikuti program guru penggerak. Jadi beliau sudah membuat program apa? Mungkin nanti sama beliau akan ditempelkan di situ. Kan nggak mungkin Pak semua ditempelkan, yang hanya bisa di ATM oleh sekolah lain. Nah, teman-teman. Nah, Bu Devi juga saya tanya, Bu Devi mau buat apa? Bu Devi mau buat buku katanya. Jadi mau foto-fotonya itu mungkin mau dibukukan gitu. Jadi orang kan tahu, oh Bu Devi buat apa nih? Nah, gitu. Terus saya tanya juga ini kemarin pada buku itu kan katanya mau buat mop up ya. Nah, itu jadi hasil karya murid-muridnya itu mau dipamerkan. Nah, sekarang Pak Beri mau buat apa nih? Gini, rencana saya nanti di Loka 7 ingin membuat seperti buku digital seperti itu Bu. Jadi saya nanti menyiapkan gadget yang ada layarnya, jadi kalau baca bisa langsung di swipe seperti itu. Menarik juga Pak, namanya Flipbook ya Pak. Alhamdulillah itu berarti Pak Beri sudah membuat inovasi nanti ya, boleh nanti itu pasti akan menarik ya. Nah, jadi nanti untuk di situ bukan berarti tidak boleh berbunga, tidak full ya, tapi jangan jadi fokus. Ingat fokus kita adalah program dari masing-masing CGT. Jadi nanti jangan ada yang yang menonjol sendiri, jangan ya Pak. Kita itu satu tim. Jadi kalau kita tampilnya 20% semua, ya Pak Beri luar biasa Pak Beri. Ini sudah terpikir dia oleh Pak Beri. Nah, di samping itu Pak nanti kan ada penyajian kelas berbagi. Cuma nanti kan kita sama PPPP akan berkoordinasi, kita akan pilih tapi kalau itu sudah koordinasi Pak, sudah dipilih. Nah, waktu itu kita mengajukan apa? Saya mengajukan dari PP saya mengajukan sebagai MC yaitu Ibu Devi. Kan ada dua laki-laki, kemarin dari PP siapa saya lupa itu mengajukan laki-laki. Terus saya langsung menawarkan saya punya nih gitu. Aset manusia ya kan ya, aset manusia di kelompok saya ini sangat luar ya, sangat luar biasa ya, itu bisa menjadi MC. Terus bukan berarti yang lain aduh enak dong kita nganggur, oh tidak bisa. Nanti kita akan berbagi dengan mungkin di sana ada yang konsumsi kurang, kita bantu ya Pak. Jadi yang pertama nanti Bu Devi itu sebagai petugasnya gitu Pak, yang lain kita berempat nanti kita ada yang jaga setan. Karena ini kan ketika kelas berbagi itu kita dikumpulkan ke dalam satu hall gitu loh Pak. Satu hall nanti di situ ada kelas berbagi yang terpilih untuk membagikan program ditampilkan, karena di situ mungkin ada bupati, ada Pak cabang dinas, kepala sekolah, kan banyak orang berkumpul. Jadi kita bagi tugas, nanti siapa yang jaga setan. Kenapa setannya yang dijaga? Nanti kalau diambil dirusak gimana? Karena oleh oknum, karena kan di situ kita buka Pak, siapa saja boleh lihat kan, ngoten nggih. Nah, jadi nanti kita bagi, kalau Bu Devi jelas bertugas, nanti kalau kita yang berempat nanti kita bagi siapa yang membantu pihak-pihak yang memang membutuhkan tenaga kita, ngoten nggih. Nanti ada juga yang menyiapkan bahan tayang yang harus dipaparkan di kelas berbagi, ngoten nggih. Alhamdulillah Pak Beri, kita sampai di pendampingan yang terakhir nggih, bagian akhir dari pendampingan kita hari ini. Kita di PI 6 ini Pak Beri, saya sangat berterima kasih kepada Pak Beri, saya sangat mengapresiasi karena Pak Beri sangat bersemangat mulai dari modul 1 dan kita pendampingan yang pertama sampai pendampingan yang ke-6 ini Pak Beri luar biasa nih, melakukan
perubahan, kolaborasi, menyajikan informasi, menyajikan inovasi-inovasi, menerapkan, mengimplementasikan pembelajaran benar-benar berpihak pada murid. Ngoten nggih Pak Beri. Saya terus mendorong nih Pak Beri agar terus melakukan perubahan yang positif. Membuat pembelajaran berdampak pada murid, berpihak pada murid, membuat murid aktif, tidak malu-malu, bisa menyampaikan pendapat tadi, nah tolong terus dipertahankan, dilanjutkan. Terus berarti saya tidak kesini karena sudah tidak pendampingan ya Pak Beri. Terus ini Pak Beri selama 6 kali kesini, selama 6 bulan mendampingi panjenengan, membersamai panjenengan di dunia nyata, karena di dunia mayanya Pak ya itu saya mohon maaf ya Pak Beri jika ada tutur kata saya yang kurang menyenangkan, sikap saya yang kurang berkenan dari Pak Beri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, begitupun saya apabila selama proses program Guru Penggerak ini mesti saya kan kadang itu mendapatkan kuning atau apa ya, kan program baru kan untuk saya sesuatu yang baru, kadang masih bingung, kemudian konsultasi dengan kuning apabila ada tingkah laku atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Misalnya Pak materi sangat ini di LMS ada masalah enggak Pak untuk mengasih pamit yang mulia. Ini Pak Beri cukup semanten mawon, saya mau diri mau pamit nggih. Sepunten yang kata mohon maaf lahir batin nggih Pak Beri. Assalamualaikum.